Oke, kita masuk ke soal nomor 18. Perpindahan kurva AS. Nah, ini di sini nggak dikasih tahu singkatan AS itu apa, tapi yang jelas AS merujuk pada agregat supply, ya. Disebabkan oleh satu atau gabungan faktor-faktor di berikut di bawah ini. Nah, berarti kalau seandainya ditanya mana yang membuat kurva AS itu berpindah, berarti kita mesti tahu apa saja yang membentuk kurva AS, seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya ya, perpindahan sama pergeseran itu adalah harusnya dua hal yang berbeda. Ya kalau di bahasa Inggris kita belajar ada yang kurva itu movement, itu yang kita kalau di bahasa Indonesia kan jadi perpindahan. Sedangkan shifting itu pergeseran. Nah, saya yakin maksud soalnya bukan perpindahan tapi pergeseran ya. Nah, tetapi ini nggak bisa direvisi nih soal kayak gini biasanya. Mereka kesalahan kecil gini dianggapnya ya kalian harus udah ngerti gitu. Soal yang salah besar aja kadang nggak direvisi, apalagi yang kayak gini. Karena kalau perpindahan, yang namanya kurva berpindah, itu cuma bisa disebabkan oleh apa? Misalnya kalian punya kurva demand. Ini harga, ini quantity. Nah, kalau dia berpindah, itu sudah pasti disebabkan karena pengaruh harga. Atau pokoknya apapun kurvanya ya. Yang jelas kalau seandainya dibilang kurva berpindah, itu berarti kurvanya sama. Dia adalah kurva yang sama, cuma titiknya aja yang beda. Berpindah namanya, makanya namanya berpindah kan. Atau movement. Berarti kalau misalnya kurva agregat supply harusnya cuma jawabannya harga. Yang membuat kurva AS berpindah itu cuma harga. Ya, makanya maksud soalnya pasti bergeser nih. Ya, saya nggak tahu apakah dia nggak ngerti teorinya yang bikin soal atau memang nggak bisa bedain perpindahan sama pergeseran ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat kurva ini rumusnya ya. Agregat demand dan agregat supply itu sama-sama menggambarkan GDP, tetapi yang beda adalah pendekatannya ya. Kalau agregat demand, AD itu pendekatan expenditure atau pengeluaran, sedangkan agregat supply itu pendekatan income atau pemasukan. Kalau yang expenditure saya yakin semua udah pada tahu rumusnya adalah konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah net ekspor. Nah, kebetulan di soal ditanya kecuali, berarti yang bukan. Sebenarnya kalau kalian perhatikan udah pasti jawabannya yang E ya. Karena apa? Misalnya investasi. Investasi sudah jelas dia adalah bagian dari agregat demand sehingga tidak akan membuat kurva AS itu bergeser. Begitu pula suku bunga yang mempengaruhi investasi. Ya. Nah, kalau tingkat harga ini sebenarnya kalau soalnya berpindah tingkat harga benar. Tapi kalau bergeser tingkat harga tidak menggeser. Tingkat harga memindahkan. Kan asumsinya ini maksudnya perpindahan itu bergeseran ya. Jadi udah pasti jawaban yang benar yang E. Nah, sekarang kita mau buktikan apakah benar opsi A, B, C, dan D itu mempengaruhi agregat supply. Nah, berarti kita mesti tahu komponen yang terdapat dalam agregat supply, yaitu rent, R ya, rent atau sewa, I, interest, atau pendapatan bunga atau dividen, P atau P itu profit ya, W, wages, upah ya. Namanya pendekatan pemasukan, berarti ya kan perusahaan itu dapat profit dan dia juga bayar kepada pekerja, dia membayar wages, lalu dia juga menyewa capital rent dan juga ada pendapatan bunga interest ya atau dividen. Nah, sekarang kalau ditanya berarti intinya faktor-faktor yang membuat kurva AS itu yang membuat AS itu berubah gitu. Misalnya tingkat pajak. Nah, tingkat pajak itu kaitannya dengan biaya produksi. Ya, memang agregat supply secara agregat, tapi kalau tingkat pajaknya berubah, cost of production berubah, supply berubah. Nah, kumpulan supply yang berubah itu bisa mengubah AS. Sehingga tingkat pajak pasti mengubah agregat supply. Lalu yang C, perkembangan teknologi itu juga sama. Ya, kalau teknologinya semakin berkembang, semakin bagus, apa yang terjadi? Yang terjadi biaya produksi lebih murah, sehingga kurva AS juga supply bergeser, kurva AS-nya juga bergeser. D, perkembangan infrastruktur ini mungkin juga ngaruh ke biaya produksi, bisa lebih mahal atau lebih murah. Yang B, izin usaha dan administrasi pemerintah itu juga biaya produksi. Nah, intinya yang E itu sudah secara eksplisit dia merupakan bagian dari agregat demand. Karena di soal mana yang membuat kurva AS itu bergeser, saya ganti bukan berpindah, kecuali berarti yang bukan yang ada unsur AD, yaitu opsi E ya, seperti itu. Oke. Jadi gampang ya untuk soal nomor 18 ya. Yang penting kalian tahu apa saja yang menjadi komponen AD dan komponen AS. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.